Baik, kita lanjutkan. Atau nanti kalau masih ada yang mau nanya tentang foldable yang tadi, silakan tanya ya, nggak apa-apa. Nah, materi yang ini adalah mengenai tonase atau tonnage. Nah, di TBK 1 kita udah belajar juga tonnage, tapi hanya teorinya aja ya. Bagaimana cara menghitung tonnage-nya ada di sini di TBK 2 ya. Sekali mereview daripada TBK 1 ya, bahwa tonnage itu ada dua, ada GRT gitu ya, ada NRT. Yang mana GRT ini adalah volume keseluruhan kapal, kalau NRT inilah volume tapi yang dikhususkan hanya untuk ruang muatnya saja. Jadi kalau ada kapal tanker menghitung NRT ya, ya di volume ruang muatnya aja ini. Nih, di ruang muatnya. Nah, bentar. Kalau untuk menghitung GT-nya, GRT-nya, ya maka nanti keseluruhan sampai bangunan atasnya termasuk cerobongnya juga dihitung nih volumenya. Nah, terus kalau kapal kontainer gimana? Dia bawa kontainer di atasnya begini. Nah, ingat definisi daripada volume ruang terbuka dan ruang tertutup di GT, bahwa GT NRT atau tonase itu dia menghitung volume ruangan ya. Tapi volume ruangannya itu yang dihitung adalah volume ruangan tertutup. Nah, karena ini NRT, ini muatan, tapi dia volumenya ini terbuka, dia tidak dihitung volumenya. Jadi volume yang dihitung untuk kapal kontainer dia hanya yang di bawahnya saja. Di sini untuk NRT. Kalau untuk GT sama seluruhnya, ya. Nah, ini istilah-istilah tonase, displacement dan lain sebagainya. Ya, jadi pada tahun 1423 hukum Inggris menentukan bahwa minuman anggur ya, ini bukan buah dan lebih wine gitu ya, anggur. Dan ini pun dimuat dalam tong kayu yang disebut tun dalam ukuran yang ditentukan. Nah, satu tun itu jumlahnya 252 galon ya. Jadi dia galon atau berarti sekitar 2.200 lbs atau pon. Satu galon itu sekitar antara 20 sampai 40 kilogram ya. Nah, kerjaan memungut pajak untuk tiap tun yang diimpor. Jadi ada satuannya. Jadi satuan siwan itu yang dalam botol kaca itu kan banyak ukuran. Nah, mau nanti dia besar mau dia kecil, nanti ditempatkan dalam tong kayu. Tong kayu ini udah ada standarnya ya. Nah, dari sinilah timbul istilah tonase atau tonnage, yaitu berapa banyak tun muatan dalam satu kapal. Jadi berapa banyak si tong kayunya itu ya dalam satu kapal. Kalau dia ada 1.000 tun ya, maka dia ada 1.000 tonnage. Nah, ini abad ke-14 ya. Nah, lalu pada abad ke-17-nya untuk muatan lain juga mulai dari pajak. Maka diperlukan satu cara untuk menghitung banyaknya muatan tersebut. Nah, jadi awal ini hanya untuk yang anggur tadi ya, minuman anggur yang wine tadi. Untuk bahan-bahan lain belum ada. Nah, baru di akhir ke abad ke-17-nya itu dihitung lah di situ ya. Untuk menghitung banyaknya muatan tersebut. Nah, tahun 1720 Parlemen Inggris mengesahkan suatu rumus ya. Act itu kayak klausa gitu ya. Jadi the builder old measurement rule untuk menentukan DWT kapal. Nah, misalnya DWT sama dengan L dikali B dikuadratkan dibagi 2 dibagi 94 ya. Nah, rumus ini dipakai sampai tahun 1835 ya. Kalau itu di Inggris ya, kalau di Amerika sampai 1864. Nah, karena DWT dalam rumus di atas dalam fungsi B dan tinggi geladak tidak termasuk, maka orang membuat kapal yang sempit. Gitu. Jadi B-nya itu dikecilin kapalnya karena H di situ tidak termasuk perhitungan DWT. Makanya nanti mau jadi H-nya yang ditinggikan, B-nya yang dikecilin. Jadi mau berapapun H-nya gitu ya,
tetap aja pemungutan pajaknya lebih kecil dengan lebar yang sama tapi dengan hak yang lebih tinggi misalkan gitu, atau dengan lebar yang lebih besar nanti dengan hak misalkan lebarnya cuma beda 1 sampai 2 meter dengan hak yang lebih tinggi ya, atau nanti muatannya lebih banyak, itu lebih untung karena dia yang hitung B-nya. Nah ini berarti kapal muatan banyak tapi DWT-nya kecil, nah berarti pajaknya sedikit sehingga menguntungkan pemilik, tetapi stabilitas kapal menjadi jelek karena haknya tinggi tapi B-nya kecil ya. Ingat ada 3 rasio, B per T, L per B, sama lagi L per H. Di sini ya, karena B-nya semakin kecil, stabilitas semakin jelek. Nah, maka dari segi keamanan pun resikonya tinggi nih untuk stabilitas. Ya. Nah, Inggris mengambil volume badan kapal sampai geladak teratas dan bangunan atas yang tertutup. Nah, ini hukum Morson ya, James Morson sebagai ketua atau sekretari. Nah, komisi ini menghitung volume badan kapal seluruh armada dagang Inggris dan jumlah tonasenya yang telah didaftarkan atau register. Nah, nanti ada register tonnage ya. Nah, jumlah volume ini dibagi dengan jumlah tonase didapatkan angka 98,22. Nah, kemudian digunakan menjadi 100 ya, atau 100 feet atau 100 ya. Nanti 100 feet pangkat 3 itu kurang lebih 2,8 meter kubik. Jadi 1 GT itu sekitar sekian. 100 feet kubik atau 2,8 meter pangkat 3. Nah, dari sini timbul istilah register ton. Nah, meskipun masih berdasarkan sistem Walsom, beberapa negara dan pengelola terusan ya. Nah, ini terusan Suez, Ferdinand ya. Kemudian mengeluarkan cara perhitungannya sendiri-sendiri untuk menentukan tonase yang sesuai dengan negara yang disinggahi dan terusan yang dilewatinya. Nah, kalau kita belajar yang didasarkan oleh IMO, ya, ada yang namanya ini perhitungan International Tonnage Measurement ya. Nah, lalu timbul pemikiran untuk menyatukan sistem perhitungan tonase, jadi supaya di mana-mana itu sama. Jadi enggak saya pergi ke negara A lebih murah, ke negara B lebih mahal, yang C lebih mahal lagi, yang E malah lebih murah lagi. Jadi enggak. Jadi semua sama. Saya mau pergi ke negara manapun pajaknya atau harganya akan sama. Ya. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ya di 1925 memulai usahanya, lalu 1939 disusun draftnya. Lalu karena ada Perang Dunia II, jadi dia berhenti atau bubar. Ya. Ini sama ceritanya yang kayak TBK 1 ya. Kayak terbentuknya AIMO kan ya. Karena ada Perang Dunia II maka vakum cukup lama. Nah, baru di 47 di Oslo ya. Mana tadi ya, ada sistem. Nah, ya. Nanti muncul konvensi. Nah, tapi konvensinya masih belum International Tonnage Measurement, masih beda-beda namanya. Ya. Yang pertama nih di Oslo. Yang sampai 66. Ada 16 negara yang menerima konvensi ini, sedang yang lain masih memakai peraturan nasionalnya. Jadi ITC 1966 ya. Beda dengan ITTC ya, beda. Ini ITC International Tonnage Convention atau ITCM. International Tonnage Convention of Measurement. Jadi pengukuran daripada kapalnya ya. Nah, masalah yang dihadapi negara yang mengakuinya adalah negara adanya pengecualian dan pengurangan yang penafsirannya atau interpretasinya beda-beda dari satu negara ke negara lain sesuai kepentingan masing-masing dalam persaingan perdagangan dan pendapatannya. Nah, timbul kapal-kapal jadi charter deck yang punya 2 tonase ya. Yang tadi jadi ada yang terbuka dan tertutup. Jadi ada open and close dan mendapatkan kedinginan konstruksi dari biro klasifikasinya. Ya. Ini jadi kemudian digantikan oleh kapal-kapal dengan tonase mark, slide freeboard mark. Ya, hal tersebut menyebutkan bahwa kapal kecil yang ukurannya kurang dari 200 ton sampai lebih 1000 ton tergantung dari negara mana yang mengeluarkan surat ukurnya. Ini membuat tujuan konvensi praktis tidak tercapai. Jadi ada apa tadi ya? Ada pelonggaran lah. Jadi
dari sekian GT itu tidak dihitung kapalnya, tidak masuk ke dalam kriterianya, ya. Makanya nanti di dalam perhitungan ini itu ada kriterianya sendiri. Kapan kapal itu harus dihitung GT-nya menurut aturan ini, ya. Nah, baru muncullah International Convention on Tonnage Measurement ya, atau ITCM tahun 1969 ya. Tadi ada 16 negara. Jadi intinya dia komite internasional ya, subdivisi dari IMO namanya MSC, Maritime Safety Committee, dibentuk dari tugaskan untuk mengembangkan ini. Nah, sistem ini didapat harus dipakai untuk seluruh dunia, adil dan sebanding antara kapal masing-masing maupun kelompok-kelompok kapalnya. Nah, ini muncul ITCM dia tahun 1999. Nah, konvensi ini menghapuskan semua pengecualian dan pengurangan, tetapi mempertahankan GT dan MT. Nah, ini mulai berlaku di tahun 1982. Yang idealnya adalah hanya ada satu tonase ya, gross ton, tonnage, enforced space, exposed space, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini isi dari tonase tersebut. Tadi kan dibagi dua, ada yang GT, ada yang NT. Intinya kalau yang GT itu volume ruangan tertutup seluruh kapal ya. Nah, kalau yang NT dia volume ruangan tertutup tapi hanya yang difungsikan sebagai ruang muat. Kalau tidak difungsikan sebagai ruang muat, itu bukan volume untuk menghitung net register ton-nya. Nah, ini ada artikel-artikel yang saya kutip atau saya ambil dari ITCM ini ya. Kurang lebih nanti ada 14 artikel ya. Yang pertama seperti biasa mungkin pengertian-pengertian dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua pengertian-pengertian ya. Nah, ini administrasi adalah pemerintah negara dan lain sebagainya. Lalu pelayaran internasional adalah pelayaran dari suatu negara tempat konvensi ini berlaku ke pelabuhan luar negara tersebut atau sebaliknya. Kapal baru adalah kapal yang lunasnya diletakkan atau pada tahap pembangunan kapal yang setara dengan itu pada tanggal berlakunya konvensi. Jadi ini kan berlaku tahun 1982. Artinya setelah kapal yang dibangun setelah tahun 1982 wajib dikenakan konvensi ini. Nah, sekarang kapan kapal itu wajib dikenakan konvensi ini ya? Kalau kapalnya itu apa? Pelayaran internasional. Yang kedua, kalau kapalnya konvensi ya. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya NCVS ya, Non Convention Vessel Standard. Fungsinya adalah aturan bagi kapal berbendera Indonesia yang tidak punya kelas kalau dia mau berlayar ataupun dia mau berlayar di dalam atau mau berlayar di luar negeri. Harus ada aturannya, pakainya NCVS. Nah, berarti kapal-kapal yang memiliki kelas, sekalipun kelasnya BKI, artinya dia wajib kena konvensi ini, gitu. Ya. Jadi walaupun kapalnya BKI, walaupun cuma 30 meter, karena kapalnya konvensi, ya wajib. Karena aturan ITCM ini. Artinya GT-nya harus dihitung pakai rumus yang di sini, bukan dihitung pakai rumus NCVS. Itu. Nah, ini definisinya ya, panjang L diambil dari mana ke mana, dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi atau pemberlakuan. Kapal yang terdaftar pada bla bla bla. Kapal yang terdapat di teori, nanti kalian bisa bacanya semua di sini. Kapal yang tak terdaftar yang mengibarkan bendera suatu negara pemerintah. Jadi contracting government atau menandatangani konvensi ini. Contohnya apa? Kayak Panama, ya. Dia bisa diwakili oleh negara pewakilnya. Nah, konvensi ini berlaku untuk kapal baru. Nah, kapal baru di sini kapal yang lahirnya di tahun 1986 tadi ya 82 ya. Lalu kapal existing yang mengalami proses perubahan. Kalau dia tidak mengalami proses perubahan, dia tidak berlaku ke dalam konvensi ini. Walaupun GT-nya, panjangnya, walaupun dia punya kelas, dia tidak masuk. Apa sekarang atas permintaan pemilik ya. Jadi pemiliknya mau pakai aturan ini gitu ya.
tetap mempunyai gross ton yang sekarang untuk dipakai dalam memenuhi persyaratan. Jadi semua kapal. Ya. Oke, sip. Nah, konvensi ini tidak berlaku pada kapal perang, kapal yang panjangnya 24 meter, kapal yang berlayar di danau dan lain sebagainya. Nanti saya akan kirim juga aturannya ini di Google Drive, nanti bisa kalian baca gitu ya. Itu. Jadi kan kalau NCPS itu persyaratannya panjang kapal di bawah 24 meter ya, atau 70 atau 80 feet. Lalu GT-nya sekitar 100 atau HP-nya 250. Jadi aturan ini tidak bertabrakan dengan NCPS ya. Kalau nanti kapalnya 30 meter gitu ya, ya udah jangan pakai NCPS, pakainya klasifikasi. Karena wajib kelas pun ada persyaratannya, kapan kapal diwajibkan kelas. Kalau panjang kapal di atas 24 meter, GT-nya di atas 100 atau HP-nya di atas 2,5, itu wajib kelas. Artinya kalau kapal wajib kelas, dia punya kelas, berarti dia kapal konvensi. Kapal konvensi berarti harus mengikuti aturan-aturan konvensi internasional. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ada force majeure, kapan tidak berlakunya atau kapan bolehnya. Ini pengeluaran sertifikat ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti di artikel 20 ada teori teoritisnya, jadi daerah jelajahnya, ada privilege dan lain sebagainya. Nah, ini rumus untuk menghitung GT ya. GT sama dengan K1 dikali V. Dari sini ITCM. Nah, V-nya itu apa? Ya tadi GT. GT berarti volume ruangan tertutup ya dalam 1 meter kubik. Nah, untuk K1-nya apa? K1-nya itu adalah 0,2 plus 0,02 log V, ini volumenya di sini. Atau bisa dari tabulasi tabel sekian. Nah, tapi untuk tabulasi tabel kita harus menghitung apa? V-nya dulu, baru bisa tabulasi ke sini. Kalau sudah baru V dikali K. Ya, untuk GT. Ini untuk NT. Nah, untuk menghitung NT, bedakan kapal yang bukan membawa muatan orang atau penumpang dengan kapal penumpang. Itu berbeda rumusnya. Nah, rumus NT seperti ini. K2 dikali VC dikali 4D per 3D dikuadratkan. Ini hanya untuk kapal yang biasa. Tapi kalau kapal penumpang, dia sampai sini. Karena N1 dan N2-nya ini adalah jumlah penumpang. Ya, jadi kalau kapal tidak penumpang berarti kan penumpangnya 0. Nah, maka semua dikali 0 ya 0 hasilnya gitu. Nah, untuk NT dan GT ini ada koreksinya. Nah, jadi perhitungan NT nilai ini yang 4D per 3H ya dikuadratkan, D-nya ini draft, ini H di kapal itu tidak boleh kurang dari 1. Kalau hasil ini yang kurang dari 1, maka K2 dikali VC dikali 1 hasilnya. Terus K2 dikali VC dikali ini atau hasil NT ini tidak boleh hasilnya kurang dari 0,25 GT. Kalau GT-nya 1000 berarti NT-nya minimal harus 250 gitu ya. Kalau nanti pakai rumus ini NT-nya masih di bawah 250, maka ditetapkan bahwa NT-nya langsung saja 250. Gitu. Dan NT tidak boleh kurang dari 0,3 GT. Nah, berarti NT sama dengan 0,3 GT. 3 GT ya. Berarti 300, harus di atas 300 nih nilai NT-nya. Ya, yang penting tidak boleh kurang. Nah, untuk K2 VCH ini nanti ada di sini. Yang nanti belum paham nanti silakan bisa tanya ke saya. Nah, ini kalau nanti yang selain konvensi atau mau pakai aturan lain, pakainya bisa NCVS ya, non convention vessel standard. Nah, ini rumusnya ya. Kalau dia langsung GT sama dengan 0,25 dikali volume. Nah, volumenya sama V1 dan V2. Ini V1-nya ya. Untuk V2-nya itu volume bangunan atasnya. Nah, kalau V1-nya volume di bawah tonase deck-nya. Kalau ini kapal, ya. Ini ada bangunan atas.
Ini V1, ini V2. Ini V2 ya. Nah, transfer bersih langsung GT dikali 30 tadi ya. Sesuai dengan rumus atau aturan internasionalnya. Oke. Oke, mungkin sampai sini aja dulu yang ini nanti mengikuti di minggu depannya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan mengenai GT atau tonase? Silakan tanya. Belum saya tutup. Untuk absensi minggu yang lalu itu berdasarkan itu ya kalian berikan presensinya ya di kota masing-masing karena sekarang ada virtualnya. Jadi untuk yang minggu ini yang berdasarkan hadir ya di sini ada 11 orang ya. Saya screenshot lebih dahulu. Bentar. Oke, udah. Terakhir silakan sebelum saya tutup ada pertanyaan?